Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra seharian ini begitu sibuk dan pulang sedikit larut. Dengan menggunakan taksi, Zahra pulang ke rumah Dewangga, tempat yang sekarang menjadi tempatnya melepas lelah. Zahra masuk ke dalam rumah besar yang cukup sepi itu dan langsung menuju kamar. Dia sangat-sangat lelah. Zahra segera masuk ke dalam kamar mandi dan termenung di sana. Zahra melihat sekitarnya dan baru sadar kalau kamar mandi ini berdinding kaca. Jadi beberapa pagi ini dia mandi dengan kaca transparan. Zahra melihat sekeliling dan ternyata ada sebuah tombol di belakang pintu. Kenapa bisa aku tak tahu kalau ada di sini? Jadi beberapa hari ini aku mandi dengan kaca terbuka. Zahra menggelengkan kepalanya. Kenapa dia begitu bodoh? Zahra segera menekan tombol itu dan mandi dengan tenang tanpa bermain solo juga. Ya, Zahra juga merutuki kebodohannya beberapa hari yang lalu. Dia bermain solo dengan segala fantasinya. Menghela nafas panjang dan segera menyelesaikan mandinya. Setelah selesai, Zahra memilih untuk duduk di sofa dan menghidupkan laptopnya. Zahra memeriksa beberapa laporan yang dikirim ke emailnya. Sesekali Zahra melihat ponselnya karena Farid belum menghubunginya sedari pagi. Zahra menghela nafas dan akhirnya menyerah. Zahra memilih untuk menghubungi Farid lebih dahulu. Menekan tombol panggilan di nomor sang suami. Lama Farid menjawab panggilan itu dan akhirnya terjawab setelah 2 kali Zahra menelponnya. Zahra menghela nafas panjang saat terdengar suara Farid yang nampak kesal. Mas begitu sibuk ya? Iya, aku sedang sibuk. Ini sudah malam loh mas. Aku ini baru merintis jadi tak bisa meninggalkan pekerjaan walau itu malam. Aku ingin melakukan panggilan video mas. Tak perlu. Aku begitu sibuk tak bisa meladeni manjamu itu. Zahra. Mas, kalau aku tak menghubungimu jadi aku ini sibuk. Jangan berkata yang membuat aku marah. Tapi mas. Panggilan itu dimatikan secara sepihak dan itu membuat hati Zahra lumayan sakit. Zahra tak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu dari sang suami. Bukankah wajar kalau istri menanyai suaminya? Ya, walau Zahra sudah terbiasa ditinggal ke berbagai kota, tapi ini tetap saja membuatnya khawatir. Dan dia wanita. Dia butuh kabar dari lelakinya. Zahra termangu mengingat pembicaraannya dengan suaminya. Nafas Farid nampak tak beraturan dan sedikit memburu. Apa yang dilakukan lelaki itu? Dan dari nada bicaranya dia nampak kesal mendapat panggilan dari Zahra. Zahra memang memiliki sifat yang sering berpikir berlebihan, dan itu membuatnya kelelahan secara mental. Semakin dia pikirkan akan semakin membuatnya pusing, dan ingin melupakannya pun sangat susah. Lebih baik aku tidur saja. Zahra segera mematikan laptopnya tanpa membereskan semua kertas-kertas yang berserakan. Zahra memilih untuk naik ke atas ranjang dan tidur. Bukankah tidur salah satu obat kelelahan? Dengan cepat Zahra memasuki alam tidurnya dan tidur dengan nyenyak tanpa terganggu apapun. Sedangkan di tempat lain nampak Dewangga duduk di kursi bar dan menyesap rokoknya. Dewangga tengah berada di klub malam yang terkenal di kota. Tentu Dewangga tak sendirian. Dia ditemani oleh 2 temannya yang sudah entah kemana. Mungkin mereka sudah pergi ke kamar hotel sekarang. Dan seharusnya Dewangga juga pergi ke hotel sekarang. Menyewa seorang perempuan dan memenuhi gairahnya. Tapi entah mengapa dia tak berminat. Beberapa waktu yang lalu dia telah menyewa seorang perempuan. Tentu Dewangga mendekatinya dan mengajaknya untuk melakukan hal yang lebih jauh. Rupanya dia tak bisa. Setelah lama Dewangga bermain dengan wanita setengah telanjang itu, Dewangga tetap mengingat bagaimana bentuk tubuh Zahra. Dan wanita sewaannya tak bisa membangunkan dirinya. Dia ingin Zahra bukan pelampiasan yang lain. Dan akhirnya Dewangga menyuruhnya pergi dengan bayaran penuh. Dewangga memilih untuk bermain solo di kamar mandi, membayangkan tubuh Zahra yang dia lihat pagi tadi. Masih ingat betul bagaimana tubuh ramping Zahra dengan dada yang sintal dan nampak penuh. Dewangga benar-benar membayangkan dirinya bercumbu dengan Zahra, adik iparnya. Dewangga benar-benar menghabiskan waktu karena bayangan itu. Erangannya memanggil nama Zahra benar-benar berfungsi dengan baik saat dia mencapai puncak. Dewangga yang mengingat bagaimana dia harus bermain solo, membuatnya mendengus pelan.
Untuk seumur hidup ini, dia baru bermain solo kali ini. Dewangga meneguk martini yang dia pesan, dan memesannya lagi setelah tanda 1 gelas. Martini adalah minuman koktail yang dibuat dengan gin dengan vermouth yang tidak manis lalu dihias dengan buah zaitun. Dewangga benar-benar kesal karena hal ini. Kalau saja Zahra bukan istri Farid, entah istri siapa, Dewangga akan dengan nekat menerjang tubuh indah itu. Bahkan dia akan dengan senang hati memaksa wanita itu. Dewangga sekarang frustasi berat. Sialan bukan. Dia harus menghindari bertemu dengan Zahra untuk beberapa waktu ini. Melihat jam tangannya, Dewangga cukup terkejut karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dewangga tersadar kalau Zahra pasti di rumah sendirian. Dewangga segera memanggil barista dan meminta bil untuk minumannya. Setelah semua selesai, Dewangga segera melajukan mobilnya menuju rumah mewahnya. Memasuki halaman rumah, Dewangga tak mengatakan apapun pada security yang berjaga di luar. Dewangga segera masuk dan naik menuju kamarnya. Tapi langkah Dewangga terhenti saat mendengar seorang di dapur. Siapa yang hampir pagi hari di dapur? Dewangga yang awalnya akan naik segera turun dan berbelok menuju dapur. Apa seorang pelayan datang saat tengah malam? Dewangga berjalan pelan dan melihat siluet wanita di dalam dapur. Dewangga segera memasuki dapur dan rupanya Zahra. Lah, kenapa kamu di dapur? Zahra yang awalnya sibuk memotong brokoli segera mendongak dan tersenyum. Mas Dewa, aku lapar Mas, jadi kemari. Tadi aku cari tidak ada mie instan. Jadi aku merebus brokoli dan telur. Oh, Dewangga melihat lagi ke arah Zahra. Wanita ini memakai pakaian tidur satin di atas lutut dan juga jubah satin berwarna putih senada. Sangat cantik dan menggairahkan. Dewangga memastikan di balik kain satin itu, Zahra tak memakai apapun. Mas mau juga? Ya boleh. Dewangga segera duduk di minibar dan memperhatikan Zahra yang memasak. Dia nampak menawan dan juga menggoda. Tak berapa lama, Zahra datang dengan 2 piring salad sayur dan tentu memberikannya pada Dewangga. Aku kira Mas Dewa sudah tidur. Aku tadi harus pergi menemui teman. Oh, kenapa malam-malam kelaparan? Sore tidak makan? Zahra tersenyum kaku dan menggelengkan kepala. Sudah menjadi kebiasaan Zahra saat sore tak makan atau hanya makan camilan. Aku tadi pulang kerja segera tidur, lupa makan. Dewangga tak menjawab apapun dan lekas memakan saladnya. Berbeda dengan Zahra yang memakannya dengan pelan. Sedangkan Zahra benar-benar tak paham dengan otaknya. Lelaki di depannya ini berpakaian berantakan dan juga berbau alkohol begitu menyengat, tapi dia benar-benar menawan. Zahra benci lelaki yang mabuk walau dirinya tak jarang juga mabuk. Bahkan Farid akan dia marahi habis-habisan saat pulang minum. Tapi kenapa image lelaki yang minum itu menyebalkan hilang dari pandangannya saat melihat kakak iparnya ini mabuk? Sialan bukan? Dia bisa gila. Zahra sedikit memperhatikan Dewangga. Lengan kemeja dia gulung sampai siku memperlihatkan tato di lengannya. Kancing dada terbuka dan juga rambut berantakan. Apa mungkin dia terlalu banyak menonton drama sampai melihat lelaki berantakan ini terpesona? Ya, Zahra tak lupa dengan wajah tampan ini. Dia lebih tampan daripada Farid. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Sudah 6 minggu semenjak Zahra tinggal dengan Dewangga. Dan 6 minggu juga Farid jarang menghubunginya. Alasan Farid tak menghubungi Zahra tetap sama. Dia sedang sangat sibuk. Ya, setelah Farid menolak Zahra untuk menghubunginya, Zahra tak pernah mau menghubungi Farid lebih dahulu. Malas rasanya. Bukan karena gengsi, tapi Zahra tahu diri. Jika Farid tak mau mendengar kabarnya, ya untuk apa menghubunginya? Bahkan Zahra tak ingat kapan terakhir kali dia ingin menghubungi Farid. Hidupnya di sini juga baik-baik saja. Hidup terjamin. Kebebasan selalu utama. Ya, Dewangga bukan tipe lelaki yang mengekang jeti dengan gampang Zahra pergi kemanapun. Bahkan dia tak akan protes jika mobilnya dia bawa kemanapun. Dan terakhir kali Zahra mendapat pesan dari Farid, dan tak dia balas sampai sekarang. Zahra cukup bingung bagaimana cara menanggapi sang suami. Sayang, karena kamu tak tinggal di rumah dan semua dijamin oleh Mas Dewangga, aku tak mengirimimu uang belanja, akan aku pakai untuk investasi. Ya, pesan itu tak ada kata rindu atau bagaimana seorang suami memperlakukan istri.
Bahkan hanya sekedar basa-basi tak ada. Dia cukup muak. Selama di rumah ini, Zahra memang mendapat apapun yang dia mau, terutama makanan sehat. Bahkan Dewangga memberikan sebuah mobil sedan mewah untuknya agar tak kesulitan untuk kemanapun. Dia juga memberikan seorang supir untuk berjaga-jaga Zahra pulang malam. Tak lupa sebuah debit card yang Dewangga titipkan pada pelayan untuk Zahra. Tapi setelah makan malam saat dini hari itu, Zahra tak pernah melihat Dewangga lagi. Ya, saat pagi hari Zahra sarapan, kata pelayan Dewangga masih tidur atau sudah berangkat. Sedangkan malam hari dia tak tahu. Zahra benar-benar hidup sendirian. Zahra benar-benar tak terlalu peduli tentang Dewangga yang tak pernah memperlihatkan diri. Dia hanya sungkan kenapa lelaki itu tak pernah muncul. Apa karena keberadaannya? Tapi seorang pelayan mengatakan kalau Dewangga memang seperti itu, sangat jarang pulang atau tak pernah terlihat karena banyaknya pekerjaan. Zahra menghela nafas dan lekas memegang laptopnya kembali. Hari ini Zahra tidak pergi ke kantor karena akan pergi melihat sebuah taman untuk wedding outdoor. Zahra tentu sarapan dengan roti pagi tadi dan juga kopi. Zahra duduk di samping kolam renang dan entah sudah berapa cangkir yang dia minum. Bekerja membuat Zahra suka minum kopi, walau dia tahu kopi akan membuatnya sakit. Nyonya, Anda akan sakit jika terlalu banyak minum kopi. Aku begitu mengantuk, jadi aku butuh kopi. Tapi, aku tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Zahra berbicara sambil tersenyum. Ya, seluruh penghuni rumah ini begitu baik dan ramah. Zahra merasa pulang ke rumah yang hangat. Zahra terkekeh saat membayangkan rumah yang hangat. Selama ini dia memiliki rumah tapi tidak hangat sama sekali. Begitu dingin dan membosankan. Entah kapan terakhir kali Zahra memiliki rumah yang hangat selain milik Dewangga ini. Zahra melanjutkan acara bekerjanya sambil mendengarkan musik lewat AirPod putihnya. Tanpa Zahra sadari sang pemilik rumah datang. Dewangga melihat Zahra yang sedikit bersenandung dan juga fokus ke laptopnya hanya tersenyum. Bagaimana bisa kamu disia-siakan seperti ini? Dilemparkan ke pelukan lelaki lain. Dia gila. Rah, dan kamu bertahan. Dari kejauhan Dewangga berbicara tanpa didengar Zahra. Dewangga menghela nafas dan segera naik ke lantai atas untuk beristirahat. Tak berapa lama setelah Dewangga naik, Zahra juga naik untuk bersiap pergi meeting. Sangat menyebalkan karena Zahra harus pergi saat dirinya mendapat jadwal bekerja dari rumah. Tapi tetap saja Zahra pergi dan tak memprotes. Zahra mandi dan bersiap. Hari ini dia memakai dress berwarna peach serta rambut yang dia gerai. Zahra keluar bertepatan Dewangga juga keluar. Mas Dewa, kamu mau kemana? Ini sudah hampir sore. Aku harus bertemu dengan klien, Mas. Aku antar saja. Tak perlu, Mas. Aku bisa bawa mobil sendiri. Aku juga akan keluar. Sekalian saja. Nanti merepotkan Mas Dewa. Tidak, ayo. Baiklah. Dewangga berjalan lebih dulu, sedangkan Zahra berjalan di belakang lelaki tinggi tegap ini. Zahra berpikir, apa lelaki ini memiliki kekasih? Dia akui Dewangga ini tampan dan memiliki banyak hal, nyaris sempurna, tapi dia tak melihat ada wanita di sekitar Dewangga. Apa lelaki ini tak normal? Zahra segera menggeleng. Dia tak boleh berpikiran negatif. Apapun itu Dewangga adalah kakak iparnya. Nyonya, Anda tak makan dulu. Dewangga dan Zahra segera menoleh, rupanya seorang pelayan yang bertugas di dapur hari ini. Saya makan di luar nanti. Tapi Anda tadi minum kopi terlalu banyak. Tidak apa-apa, tenang saja. Zahra segera berjalan kembali dan Dewangga juga berjalan. Keduanya duduk bersebelahan dan Dewangga tentu menyetir. Mau mampir makan dulu di restoran? Tidak perlu, Mas. Kamu mau makan apa? Aku tidak lapar. Kamu tidak lapar karena terlalu banyak minum kopi. Aku memang belum lapar. Tadi pagi makan cukup banyak. Kalau lapar makan saja. Jangan ditunda. Aku tahu. Zahra menoleh dan tersenyum pada Dewangga. Tentu hal seperti ini membuat Dewangga sedikit berdebar. Untuk pertama kalinya, Dewangga tak bisa mengontrol emosinya. Apa mungkin tumbuh perasaan lain bukan hanya fantasi semata? Nanti pulang jam berapa? Aku belum tahu, Mas. Nanti akan aku hubungi atau aku akan pulang dengan temanku saja. Baiklah. Zahra masih melihat pemandangan di luar dan tentu masih banyak orang yang berlalu lalang.
Zahra cukup gugup karena di sampingnya ini, selain seorang kakak iparnya juga lelaki panas yang memenuhi imajinasinya selama beberapa waktu ini. Bahkan beberapa kali Zahra memimpikan sang kakak ipar atau bermain solo dengan wajah kakaknya. Ini sangat konyol. Sampai mobil sport milik Dewangga berhenti di parkir taman dan Zahra melepas seat beltnya. Dia harus segera pergi, udara di sini semakin tipis. Terima kasih, Mas. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Iya, aku tahu. Zahra tersenyum dan keluar dari mobil. Sedangkan Dewangga belum beranjak dari sana, walau Zahra sudah berjalan menjauh. Dewangga merogoh ponselnya dan menghubungi sang adik. Dia harus berbicara dengan sang adik. Pembicaraan yang serius, tak butuh waktu lama. Farid sudah menjawab panggilan dari Dewangga. Halo Mas, ada apa? Kamu sedang apa? Aku baru saja pulang dari klinik. Rena sudah melahirkan. Bulan depan. Mas, ada apa? Kamu tak ingin menjenguk istrimu? Zahra di sana ada kamu, Mas. Sedangkan Rena sendirian. Kasihan kalau ditinggal. Bagaimana kalau Zahra juga memiliki kekasih? Itu tak mungkin. Dia terlalu cinta padaku. Bagaimana kalau dia memang memilikinya? Ya paling kita bercerai. Aku juga sudah memiliki anak. Apa motifmu mengajak Zahra melakukan kontrasepsi? Karena Zahra harus bekerja. Mas, kalau Zahra hamil dia tak akan bekerja. Kebutuhanku dan Rena sudah besar, tak bisa dibagi lagi dengan Zahra. Kalau begitu lepaskan saja. Tidak. Aku transfer beberapa lembar sahamku. Mas mau apa? Tak usah kembali kemari. Setuju. Apapun resikonya, kamu tak berhak memprotes apapun. Ya. Dewangga mematikan panggilan itu dan meletakkan ponselnya. Ada sebuah senyum menakutkan di sana. Dewangga memiliki sebuah rencana. Dewangga segera melajukan mobilnya pergi setelah menghubungi sang adik. Dia dengan tenang pergi dan menunggu dihubungi oleh Zahra. Dia harus mendapatkan Zahra sesegera mungkin. Dia harus menuntaskan fantasinya dengan Zahra. Atau mungkin berlanjut. Kau akan menjadi milikku, Ra, apapun caranya itu.